Malam ini kita akan beribadah sama-sama untuk menyongsong firman Tuhan pada besok hari. Tapi sebelum itu kita sama-sama puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 109. Kidung Jemaat nomor 109. Hai mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Bethlehem dan sisa apa yang berikut. Hai mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Bethlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang selalu kami sembah lewat anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini ya Tuhan Yesus, kami akan memulai dengan ibadah tanggal 24 malam untuk menyongsong kedatangan Tuhan pada besok hari. Biarlah ibadah ini ya Tuhan Yesus jadi menurut kehendak Tuhan sendiri. Dari awal pertengahan Tuhan terus berkati. Amin. Baik, sebelum kita membuka, membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama puji Tuhan sekali lagi dari Kidung Jemaat nomor 49. Kidung Jemaat nomor 49. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia dan sisa apa yang Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Mari kita berdoa. Saatnya bagi kami ya Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebelum kami membuka, membaca serta merenungkannya ya Bapa, mari Allah bersama-sama dengan kami, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu dan kami semua yang akan mendengarkannya. Biarlah Tuhan Yesus firman yang pada malam hari ini hamba sampaikan ya Bapa, tidak sia-sia begitu saja Tuhan, tetapi menjadi pedoman, menjadi arah dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang saya pilih untuk kita semua pada malam hari ini terpilih dari Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Di bawah perikop orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalahkan umatku Israel. Lalu dengan demikian Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan melihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat
bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Shalom. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, yang menjadi tema renungan kita yaitu kado di hari Natal. Nah, kita sudah baca di sini dengan jelas bahwa di mana di sini menceritakan tentang kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem di tanah Yudea, yang pada waktu itu masih masa pemerintahannya Raja Herodes. Dan di situ Raja Herodes ini dengan diam-diam dia memberitahukan atau memanggil orang-orang Majus untuk menyelidiki dengan seksama tentang Tuhan Yesus ini, di mana Tuhan Yesus dilahirkan. Karena di situ Raja Herodes ini dia bilang kepada orang-orang Majus bahwa harus beritahukan kepada dia di mana Tuhan Yesus dilahirkan, karena Raja Herodes ini mau untuk sujud dan menyembah kepada Tuhan Yesus. Nah, ketika mereka sudah menemukan tempat di mana Tuhan Yesus dilahirkan melalui bintang-bintang, mereka pergi dan membawa persembahan kepada Tuhan Yesus, yaitu berupa emas, kemenyan, dan mur. Nah, Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, kita melihat di dalam kehidupan kita sebagai manusia, ketika kita mendengarkan atau mendengar info kalau ada bayi yang baru lahir, pasti kita akan menyiapkan, atau ketika kita mau pergi untuk berkunjung atau melihat bayi tersebut, pasti kita akan membawa pakaian, membawa perlengkapan bayi. Pokoknya kita akan menyiapkan kado yang paling spesial lah untuk bayi yang baru lahir itu. Nah, malam ini kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan ini bahwa pada besok hari kita akan menyambut kedatangan Tuhan. Lalu kira-kira kado apa yang kita dalam keluarga sebagai bapak mama, sebagai keluarga kita siapkan kado apa buat Tuhan Yesus untuk besok. Nah, bapak mama yang dikasihi Tuhan, selama hampir 1 tahun ini Tuhan Yesus sudah begitu baik dalam kita punya hidup, melalui nafas kehidupan, sehingga buktinya bahwa hampir akhir tahun ini kita semua masih ada sebagaimana kita ada. Itu sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana balasannya kita kepada Tuhan? Kado apa yang akan kita kasih kepada Tuhan? Apakah kita akan memberikan kado seperti Raja Herodes ini membawa emas, kemenyan, dan mur? Apakah kita memberikan harta untuk sebagai kado untuk Tuhan Yesus? Apakah kita mau menjadikan harta sebagai ukuran untuk kita menyambut kedatangan Tuhan? Nah, pada malam hari ini kita mau belajar dalam renungan singkat ini bahwa jangan kita mengukur kebaikan Tuhan dengan harta. Memang selama ini Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita, entah melalui kesehatan dan harta dan lain sebagainya, dan kita tidak boleh membalas kebaikan Tuhan selama 1 tahun ini dengan harta saja. Tetapi bagaimana di dalam kehidupan kita sebagai keluarga Kristen, baik sebagai anak-anak, sebagai bapak, sebagai mama, tentu kita pribadi ini pasti kita memiliki masing-masing cara untuk menyambut kedatangan Tuhan. Pasti kita memiliki masing-masing kado untuk kita persembahkan kepada Tuhan pada besok hari. Tetapi malam ini saya mengajak kepada kita semua bahwa sebagai keluarga Kristen, kita mesti bersatu dalam Tuhan, bergandengan tangan, mempersiapkan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan mempersiapkan hal-hal duniawi untuk menyembah Tuhan, tetapi malam ini kita mempersiapkan hati kita, bergandengan tangan dalam keluarga Kristen untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus pada besok hari. Kita mau pergi, mau sujud menyembah kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kita, dengan bukti bahwa kita masih ada sebagaimana kita ada. Dia datang kepada kita pada besok hari dan masih menyambut kita, mengutuk kita sebagai anak-anaknya, yaitu melalui nafas kehidupan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Amin. Baik, kita akan bersyafaat kepada Tuhan. Tentu di sini saya tidak bisa menyebut satu persatu persoalan atau beban kita, tetapi kita masing-masing datang untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang selalu kami puji, kami sembah lewat anak-Mu Tuhan Yesus. Hamba-Mu telah selesai berbicara ya Bapa. Mari Allah Engkau meteraikan apa yang telah hamba sampaikan. Mampukan kami sebagai orang-orang percaya-Mu untuk kami mampu untuk melakukan kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Allah juga memberkati firman ini ya Tuhan, agar menjadi pedoman, menjadi arah tujuan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Bapa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, pada besok hari ya Tuhan,
itu ya Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau datang untuk melihat kami setiap kehidupan kami ya Tuhan malam hari ini. Dengan kerendahan hati ya Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang penuh cinta dan kasih, ajarkanlah kepada kami ya Tuhan, agar kami mau mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan Yesus pada besok hari. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami masing-masing yang berkumpul di sini sebagai anak, sebagai orang tua ya Bapa, tentu kami masing-masing datang dengan segala persoalan kami, pergumulan kami. Namun satu yang kami tahu, kami percaya bahwa Tuhan dan tempat ketinggian-Mu, Tuhan yang melihat, Tuhan yang menyelidiki setiap hati dan kehidupan kami, Tuhan yang tahu setiap pengharapan kami dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, masih banyak sekali doa-doa yang ingin kami naikkan ya Tuhan. Namun kami percaya bahwa Tuhan lebih awal telah mendengarkan setiap pengharapan kami dalam kehidupan kami. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, terima kasih banyak juga Tuhan, karena Tuhan telah menuntun menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Biarlah ibadah kami pada malam hari ini tidak sia-sia begitu saja, dan ajarkan kepada kami untuk terus beribadah kepada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa. Amin. 1 dan 3. Shalom.